Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya, tampilan aplikasi untuk Proctor Browser, Bapak Ibu, di sebelah kiri ini, ya, khususnya jenjang-jenjang SD yang nanti baru akan bisa bergabung, ya. Yang mungkin nanti mereka, Bapak Ibu ini sebagai proktor, ya. Ini mungkin ada tambahan sedikit. Di sini tampilannya, sebelah kiri tampilannya Bapak Ibu sangat berbeda sekali dengan yang Exam Browser client, ya. Kalau client itu mungkin ada yang namanya sound card, ya. Kemudian ada minimal resolusinya di situ ada, ya. Kalau untuk Proctor hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya membaca OS-nya apa, CPU-nya apa, RAM-nya berapa, versi aplikasi, dan yang paling penting adalah koneksi internet, ya. Pastikan tidak ada yang tanda silang di sini, ya. Tidak ada silang, semuanya checklist hijau. Kemudian untuk Proctor Browser ini kita tidak membatasi akses Bapak Ibu, ya. Contohnya seperti Alt Tab, kemudian Windows Tab dan yang lain. Ini kita bebaskan, Bapak Ibu boleh melakukan copy paste, Alt Tab dan yang lain, ya. Sama dengan yang dulu itu semi online namanya Exam Browser Admin, ya, sama, ya, seperti itu. Cuman bedanya kalau ini online langsung nembak ke server pusat, kalau yang semi online itu nembaknya ke server lokal. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan run, klik run di sini, ya. Ini tampilan utamanya Bapak Ibu, halaman depannya, halaman loginnya, ya. Jadi ada username dan password. Nanti ini Bapak Ibu dapatkan di web UBKD. Insya Allah besok kita up pukul 8.30 WIB, ya, di web UBKD. Ini langsung Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan copy paste dari web, ya, kopinya ke notepad dulu Bapak Ibu, pastenya ke notepad dulu, karena biasanya itu ada sedikit spasi di belakang, ya. Jadi ketika disubmit passwordnya tidak valid, ya. Atau lebih baiknya Bapak Ibu ngetik manual, ya, agar memastikan lagi tidak ada spasi di belakang. Oke, nah ini Bapak Ibu menu yang nanti Bapak Ibu gunakan di MSAT besok, ya. Mungkin kita tidak ada yang namanya menu skor, ya, menu skor dan laporan individu tidak kita munculkan. Jadi kita hanya menampilkan beberapa menu saja. Di sini ada menu status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login, dan request reset peserta. Oke, kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini khususnya jenjang SD, ya, tolong diperhatikan. Agar lebih memahami, ya. Nanti besok sekiranya Bapak Ibu ada yang kebagian sebagai proktor, ya. Ini dashboardnya Bapak Ibu hanya menampilkan namanya saja, ya, hanya menampilkan namanya saja. Kemudian ini menu status tes Bapak Ibu, ya. Ini menu untuk melakukan release token. Jadi Bapak Ibu setelah submit cukup Bapak Ibu menekan tombol refresh-nya saja, ya, tidak perlu mengubah kelompok, ya, tidak perlu menekan button simpan, langsung menekan tombol refresh, ya, nanti akan muncul. Token ini nanti akan muncul di pojok kiri atas di tampilan peserta di sebelah sini, ya. Dan juga ada tombol refresh di peserta. Ini fungsinya untuk merefresh, ya, atau melihat token yang sudah dirilis oleh proktor, ya. Token ini aktif selama 15 menit sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu 15 menit sekali tidak ada yang request, Bapak Ibu tidak perlu menekan atau merilis tokennya, ya. Tapi kalau misalkan memang ada, baru Bapak Ibu melakukan rilis token, ya. Ini lebih simpel Bapak Ibu dibanding waktu yang semi online, ya. Kalau semi online Bapak Ibu harus mengumumkan kembali token yang baru kepada peserta, ya. Mungkin harus dengan cara mohon maaf, ya, dengan cara yang teriak atau mungkin dengan melakukan menulis di Word, ditampilkan di InFocus, ya. Kalau ini cukup peserta menekan tombol refresh-nya saja di pojok kiri atas seperti ini Bapak Ibu, ya. Oke, itu untuk menu status tes. Fungsinya untuk merilis token. Tokennya aktif selama 15 menit sekali, ya. Setelah sekali itu akan hilang dan Bapak Ibu harus melakukan rilis ulang jika ada permintaan dari peserta, ya. Jika ada permintaan dari peserta. Kalau tidak ada dan Bapak Ibu mau merilis, ya silakan, tidak apa. Itu untuk menu status peserta. Kemudian tadi menu status tes, ya. Sekarang menu status peserta.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau ingat-ingat di semi online ini adalah menu untuk melakukan upload hasil ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang di full online ini kita batasi Bapak Ibu tidak ada pilih peserta ataupun upload ya. Karena semuanya dari pusat ya. Dan juga untuk sinkronisasi Bapak Ibu tidak perlu melakukan sinkronisasi, semuanya dari pusat. Bapak Ibu hanya menjalankan saja, langsung menjalankan aplikasi Proctor-nya ya. Ini menu status peserta, fungsinya Bapak Ibu hanya melihat saja, hanya melihat peserta siapa saja yang sudah selesai statusnya atau masih mengerjakan di sini. Ya, tidak ada tombol pilih atau tombol upload. Itu fungsinya untuk status peserta. Kemudian data peserta masih sama Bapak Ibu untuk melihat jumlah peserta per proktor ya, karena nanti setiap proktor itu mempunyai peserta yang berbeda-beda. Ini hanya melihat saja jumlah pesertanya. Kemudian, nah ini kelompok tes Bapak Ibu ya. Kelompok tes fungsinya untuk mengaktifkan peserta tes ujian ya. Beda dengan yang tadi status tes ya Bapak Ibu ya. Kalau status tes Bapak Ibu untuk merilis token dan tokennya itu nanti akan digunakan oleh peserta setelah login untuk masuk ke halaman soal. Kalau ini di awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan assign all atau mengaktifkan kelompok tes, pesertanya tidak akan bisa login, ya. Dapat dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kelompok tes ini peserta tidak bisa login, tapi kalau untuk yang token tadi itu dibutuhkan untuk masuk ke halaman soal, ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengaktifkannya cukup menekan tombol assign all, nanti kemudian save change, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat jumlah peserta yang sudah di-assign di pojok kanan atas seperti ini, ya. Ini jumlahnya. Nanti berbeda-beda Bapak Ibu ya setiap proktor ya seperti ini. Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu proktor yang baru nanti akan menggunakan aplikasi ini, tahapannya itu Bapak Ibu setelah melakukan release token ya sudah di refresh muncul tokennya, Bapak Ibu jangan suruh pesertanya untuk login dulu ya, langsung ke menu kelompok tes dulu nih Bapak Ibu nih sebagai proktor, aktifkan dulu, setelah aktif baru meminta peserta untuk melakukan login seperti itu. Kemudian, nah ini daftar login Bapak Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ini kalau semi online namanya reset login peserta ya. Reset login peserta. Untuk di online ini Bapak Ibu, menu ini hanya untuk melihat peserta yang login. Ya, peserta yang login ya. Ada berapa orang? Harusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu assign ya. Harusnya ya. Jadi untuk menu ini Bapak Ibu hanya melihat saja siapa saja yang sudah login ya. Dan tombol button ini Bapak Ibu abaikan dulu saja ya. Oke, untuk overflow ini Bapak Ibu abaikan saja. Ini masih kita perbincangkan Bapak Ibu, tombol ini mau kita hidden atau mau kita hapus. Ya, karena masih jadi perbincangan di teman-teman pusat untuk development-nya. Untuk reset loginnya, Bapak Ibu bisa gunakan di menu request reset login peserta. Ya, jika ada peserta yang melakukan request reset, ya, jika ada peserta yang melakukan request reset, jika ada Bapak Ibu baru bisa mengapprove ya dengan mencek box kotak yang kecil ini di checkbox, nanti semuanya akan terchecklist, ya, semua peserta yang meminta request akan terchecklist dan Bapak Ibu boleh menekan tombol reset peserta di sini, ya. Khusus menu ini kita tanamkan, kita beri fasilitas lebih ya Bapak Ibu ya, yaitu auto refresh ya, sekitar 1 menit sekali. Jadi jika ada peserta yang melakukan request reset sebelum 1 menit, Bapak Ibu boleh melakukan refresh manual dengan menekan F5 pada keyboard ya, dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Itu beberapa menu Bapak Ibu. Untuk jenjang SD khususnya ya, yang baru nanti akan menjadi proktor, ada 6 ya, kalau nggak salah, ada 6 menu, ya, ada 6 menu dari status tes, kemudian ada status peserta, kemudian ada daftar peserta, ada kelompok tes, daftar login, dan request reset login peserta, ya. Kemudian saya coba sedikit troubleshooting aplikasinya Bapak Ibu, khususnya yang baru ya mengikuti uji coba ini. Nah, ini yang paling sering dialami Bapak Ibu ya. Ini permintaan reset peserta. Ya, mungkin dikarenakan banyak hal ya. Bisa jadi karena
PC kliennya itu tiba-tiba hang dan harus keluar dari aplikasi, atau mungkin karena jaringan koneksi internetnya yang tiba-tiba putus ya. Ketika pesertanya keluar dari aplikasi, itu harus melakukan reset peserta ya. Dengan menekan tombol ini tombol Bapak Ibu ya, ini bukan watermark ya. Ini tombol Bapak Ibu. Jadi Ibu harus diklik ini Bapak Ibu nih, karena masih ada proker yang bingung ya. Pak, ini ada yang reset, minta reset, tapi kok nggak ada ya di menunya ya. Pesertanya lupa mengklik tombol ini Bapak Ibu. Ini yang abu-abu ini ya. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Jadi harus diklik dulu, nanti baru Bapak Ibu approve di menu ini. Ya, harus approve di menu ini. Kalau ini tidak diklik, ya udah tidak akan muncul di menunya, di dalam menu itu. Ini bukan watermark Bapak Ibu ya. Ini bisa diklik ya, diklik dulu ya. Harus diklik, nanti baru approve di sini. Ya. Mungkin nanti kita akan coba ubah warnanya kali Bu ya, Bapak Ibu ya. Soalnya memang ini seperti watermark ya, dan tidak terlihat seperti button ya. Mungkin kita akan ubah warnanya biar lebih jelas. Ini keterangannya di sini, reset peserta menunggu 1 menit. Sebenarnya tidak menunggu 1 menit Bapak Ibu ya. Ini hanya estimasi saja, tergantung operatornya memantau atau tidak. Seperti itu. Tergantung operatornya memantau menu ini atau tidak. Ya, kalau memantau ini tidak lebih dari 1 menit, Bapak Ibu bisa langsung login lagi. Seperti itu. Kemudian ini, error yang ini, maaf, username Anda belum diaktifkan. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu di awal ya. Setelah Bapak Ibu release token, langsung ke menu kelompok tes ya, untuk melakukan assign peserta agar pesertanya bisa login ya. Jika ada muncul ini, Bapak Ibu langsung ke menu kelompok tes, seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, Anda sudah menyelesaikan tes ya. Jadi ini peserta yang sudah selesai tes. Jadi hanya 1 kali dalam pengerjaan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa 2 kali ya. Lihatnya di mana? Lihatnya di menu status peserta Bapak Ibu di sini ya. Jika nama ini misalkan si Fulan nih, Ahmad misalkan, dia udah selesai nih. Dia mau login lagi, mau ngerjain lagi, misalkan ngerjain 2 kali. Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Munculnya seperti ini. Anda sudah menyelesaikan tes. Seperti itu. Kalau selesai masih mengerjakan tadi di menu status peserta itu masih bisa Bapak Ibu, masih bisa lanjut untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah tes selesai, nah berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa melanjutkan tes lagi atau tidak bisa mengerjakan tes lebih dari 1 kali. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang sering juga terjadi Bapak Ibu ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memang koneksi internetnya mohon maaf mungkin kurang bagus ya atau kurang lancar ya. Ini mungkin sering terjadi Bapak Ibu. Kita menyebutnya logout merah ya, logout merah ya. Sebenarnya ada beberapa warna logout lagi ya, ada beberapa warna logout lagi. Tapi yang paling sering muncul ya ini yang sering muncul ke permukaan yang ini Bapak Ibu ya, logout warna merah. Ya. Jadi keterangannya ada maaf, ada gangguan jaringan ke mesin server, data jawaban berhasil tersimpan. Jika muncul ini dikarenakan terputusnya atau down koneksi internet di tempat Bapak Ibu pada saat request ke server pusat ya, seperti itu. Jadi putus, mungkin sempat RTO ya, mungkin sempat RTO beberapa saat, kemudian nyambung lagi. Nah, nanti muncul seperti ini. Cukup diklik ini aja Bapak Ibu, cukup klik tombol logoutnya saja, nanti Bapak Ibu boleh melakukan login kembali sebagai peserta, seperti itu. Dan jawabannya pun tersimpan Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait exam berusaha proktor Bapak Ibu ya, yang sebagai proktor. Mungkin nanti yang baru ya, ada yang baru ya dari jenjang SD sih khususnya, ada yang baru. Dari proktor yang baru ya, bukan versi aplikasinya Bapak Ibu ya. Kalau versi aplikasinya tadi versinya 20.10.14 ya, tadi dikomplain saya sama Mas Fijar, tidak ada yang baru ya aplikasinya. Iya, maksudnya proktor baru ya, bukan versi aplikasi proktor yang baru, bukan. Dijelaskan lagi Mas Fijar ya. Oke, saya coba menjelaskan lagi Bapak Ibu sedikit lagi terkait stage ya.
Oke, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Pijar ya, cara mengetahui dia dapat dia lagi di stage berapa. Oke, jadi Bapak Ibu, memang saat ini kami masih belum bisa, bukan belum bisa sih, maksudnya belum memberikan pembeda ya, belum memberikan pembeda pada setiap stage ya, pada setiap saya nyebutnya tangga aja kan. Jadi ada 3 tangga ya, 3 tahapan berbeda ya. Jadi cara gampangnya Bapak Ibu setelah login, sebagai peserta ya, setelah login, Bapak Ibu langsung ke panel daftar soal ya yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi kan ada, kalau nggak salah itu urutannya itu barengan sama informasi soal, kemudian ada waktu. Nah sebelahnya itu ada panel daftar soal. Nah itu diklik. Setiap stage itu diklik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui stage pertama itu Bapak Ibu dapat berapa. Iya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi stage-nya itu Bapak Ibu mencatat jumlahnya. Ya, jadi ini contohnya. Ini di sini Bapak Ibu stage pertama itu dapat jumlah soalnya 12. Ini beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Karena setiap orang itu dapat jumlah soal yang berbeda-beda setiap stage-nya. Jadi dicatat, ini contohnya ini stage pertama ini 1 sampai 12 ya. Jadi dicatat. Nah, setelah 12 itu kan akan lanjut ya. Akan lanjut ke nomor berikutnya dan seterusnya. Dan jumlah soal yang didapat pun berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang 25 soal, ada yang cuma 19 soal ya. Jadi dicatat saja dan memang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nggak usah bingung. Kok ini dapatnya segini, kok dapat segini gitu ya. Jadi memang berbeda-beda setiap peserta mendapatkan jumlah soalnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ke nomor 12, itu kalau di Sun browser kliennya itu nanti dia ada loading pack-nya Bapak Ibu ya. Loading pack. Nah, itu akan langsung ke stage berikutnya. Seperti ini. Stage kedua ya. Nah, di sini contohnya ini saya dapat dari nomor 13 sampai nomor 21. Ya, seperti itu. Terus nanti sampai ke stage 3 ya. Jadi intinya Bapak Ibu, setiap stage-nya Bapak Ibu catat jumlah soalnya biar tidak bingung. Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang, seperti itu. Dan tadi yang disampaikan Mas Pijar, bahwa ketika Bapak Ibu sudah pindah stage, Bapak Ibu tidak bisa balik ke stage sebelumnya. Ya, tapi kalau untuk pindah soal, Bapak Ibu juga hanya bisa berpindah soal di stage yang lagi Bapak Ibu kerjakan. Misalkan Bapak Ibu ada di stage pertama, ya udah Bapak Ibu bisa pindah soal nomor 1 sampai 12. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Bisa pindah soal di dalam stage-nya saja, di dalam stage yang sedang Bapak kerjakan. Untuk pindah soalnya sendiri, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan panel daftar soal. Ya, jadi panel ini untuk MSAT ini fungsinya hanya untuk melihat jumlah soalnya saja. Beda dengan yang CBT. Kalau yang CBT Bapak Ibu bisa mengklik atau bisa langsung lompat nomor ya, bisa langsung lompat nomor. Tapi kalau yang untuk MSAT ini Bapak Ibu tidak bisa dari daftar soal. Bisanya dari tombol yang ada di bawah, kalau nggak salah selanjutnya atau kembali. Selanjutnya atau kembali. Dari situ Bapak Ibu untuk pindah soalnya ya, tidak bisa dari panel daftar soal. Kemudian untuk yang ada di sini pembedanya Bapak Ibu ya, kayak checklist seperti ini, ada D. Untuk B, ada ini, untuk B, D ini soal-soal PG Bapak Ibu ya, atau pilihan ganda Bapak Ibu ya, soal pilihan ganda. Kalau seperti ini soal misalkan kayak drop down ya, atau multi-tab dan yang lain, atau esai seperti ini. Kalau kosong ini biasanya soal yang kombinasi Bapak Ibu yang misalkan kombinasi PG dengan esai. Kalau hanya salah satu sisi dijawab, nanti muncul seperti ini, kosong. Jadi harus keduanya dijawab agar muncul tanda centang di sini. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sampai ke stage terakhir atau stage 3, Bapak Ibu akan tampil seperti ini, ya, konfirmasi tes, ya.
Ini harusnya Bu ya, Bapak Ibu ya, harusnya muncul di stage terakhir Bapak Ibu, di stage 3 ya, tidak boleh muncul di setiap stage ya. Nah ini untuk saat ini hanya masih muncul di stage 3 saja. Mungkin nanti kedepannya kita masih membicarakan untuk pembeda setiap stage ya, apakah harus setiap stage itu klik selesai dulu atau bagaimana, nah itu nanti masih perbincangan Bapak Ibu ya. Untuk saat ini tombol selesainya ini hanya muncul di stage terakhir, di stage 3. Nanti setelah Bapak Ibu selesai tes, nah muncul seperti ini ya, akan menyimpan otomatis laporan individunya. Ya, baru klik tombol kembali ke halaman login. Ini kita ubah Bapak Ibu ya, kalau itu kan klik simpan ya. Klik simpan, sekarang kita ubah namanya klik kembali ke halaman login peserta. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Fijar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap memang Mas Anas nih.